بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga jamaah kita yang telah pulang ke Allah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini di malam Jumat, di majlis ilmu malam Sayyidul Ayyam, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassala fi as-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, para asatidzah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita hadir dan melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala bihi وعلى من نفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ولا تكشف عورتك ولا شيئا منها لغير حاجة، ومتى دعت الحاجة إلى كشف شيء منها فقل عنده بسم الله الذي لا إله إلا هو، وقل إذا لبست ثوبك الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ومن السنة لبس العمامة، وليس من السنة توسيع الأكمام وكبر العمائم إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, masih dalam nasihat ataupun kalamnya Al-Imam Haddad di dalam kitab beliau yang bernama Ar-Risalatul Mu'awanah. Apa kata beliau selanjutnya? Masih di dalam adab berpakaian, etika, akhlak. Adab itu apa? Akhlak itu apa? As-sunnah. Ketika berbicara adab, maka maksudnya adalah as-sunnah, ya, adab yang baik, etika yang baik. Itulah maknanya as-sunnah. Apa as-sunnah? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut namanya sunnah, maka itu adalah perbuatan Nabi. Nabi ngerjain itu. Apalagi sunnah, qaulun Nabi, ucapan Rasulullah. Itu banyak kita pelajari dalam kitab-kitab, baik secara khusus kitab hadis ataupun kutubul qaum. Kitab-kitab seperti ini yang disebutkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya sunnah adalah hadis, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, wa iqrarun Nabi, ketetapan hukum Nabi, ya, ketetapan hukum yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh apa? Di hadapan Rasulullah pernah ada seseorang makan biawak. Oh, biawak. Ini contoh aja ya, jangan dikerjain gitu. Ya. Ad-dab, bahasa Arab itu ad-dab, hayawan ad-dab. Ya. Di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat atau seseorang makan biawak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak melarang, Nabi juga nggak nyuruh. Yang melarang nggak nyuruh, tapi Nabi diem, Nabi tahu. Maka itu disebut menjadi hukum ketetapan bahwa boleh aja. Kata Nabi, selama dia nggak jijik. Kita geli nggak makan biawak. Nah, ketika kita menganggap ada rasa yang kita apa tuh? Ya, geli itu maksudnya bukan dikelitikin geli, lain lagi tuh, ya, jijik gitu ya. Nah, maka jangan, ya. Ini contoh, ya, gitu. Contoh, ya. Berikutnya, as-sunnah, sunnah apa? Wala takshif aurataka wala syai'an minha li ghairi hajah. Alhamdulillah kita duduk di majelis ilmu, dibacanya kitab Imam Haddad. Beliau mengajarin kepada kita sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya. Apa kata Imam Haddad? Wala takshif auratak, dan janganlah engkau membuka auratmu. Yang diajak bicara siapa? Manusia, bukan laki doang, apalagi perempuan. Kenapa? Perempuan lebih banyak auratnya. Apa maksudnya lebih banyak auratnya? Lebih banyak yang harus dia tutupin, lebih banyak auratnya. Jadi lebih banyak
yang harus ditutupin, ya. Karena aurat itu, aurat pengertiannya apa? Kalau kita nyebut biasa, udah kebiasaan, aurat udah paham. Secara fikih apa maknanya? Aurat itu adalah pengertiannya, Pak, definisinya supaya kita paham. Ma yajibu satruh wa yahrumu nadhruh. Itu arti aurat sebenarnya. Jadi lebih dalam lagi, jadi kita ngerti, ya. Biasa kita kan tahu nih batasan aurat kita. Kadang kita nyebut aurat lu kelihatan tuh kan gitu. Paham nggak kita aurat itu? Nah, secara sepintas kayaknya begitu. Kayaknya paham. Ya. Lebih dalam lagi apa makna aurat? Ma yajibu satruhu wa yahrumu nadhruh. Dua definisi. Yang pertama, aurat itu apa? Sesuatu yang wajib ditutupi. Itu namanya aurat. Sesuatu yang wajib ditutupin. Nah, kita lihat perempuan lebih banyak auratnya, lebih banyak yang harus dia tutupin. Yang kedua, ya, aurat itu bukan saja wajib ditutup, tapi orang lain yang melihat aurat bagaimana? Wa yahrumu nadhruh, dan haram melihatnya. Ya. Itu definisi aurat. Wajib ditutup, yang ngelihat boleh nggak? Wa yahrumu nadhruh. Wajib ditutup, haram dilihat. Itu arti aurat. Luar biasa, ya. Jadi paham gitu. Jadi aurat bukan sekedar masalah nutupin doang. Kan gitu kebanyakan kita. Nah, kita yang lihat gimana? Ngapa dia pakai baju yang minim? Bukan dia aja yang salah, yang lihat juga salah. Kenapa? Haram. Jadi dari dua sisi itu. Aurat bagi diri seseorang harus dia menutupinya. Orang di sekitarnya harus apa? Menjaga pandangannya, haram melihatnya. Ya. Nah, oke. Takutnya buta matanya kan begitu. Kebanyakan lihat gituan, ya. Hati-hati, bukan rezeki ya. Bala bisa. Ya. Memang pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah langsung bertanya kepada Rasulullah sebagai mertua beliau. Ya, karena tadi dibilang rezeki, saya masukin hadis. Apa hukum melihat aurat, ya, atau sesuatu yang diharamkan, contohnya aurat, ya, tanpa sengaja? Anda juga harus tahu tanpa sengaja batasannya apa. Bukan tanpa sengaja melotot, itu tanpa sengaja. Itu doyan namanya. Ya, doko. Ya. Terusin ya deh. Apa tadi katanya? Siapa yang bertanya? Doko, nggak ada doko bertanya. Siapa yang bertanya? Berarti paham ngerti nih, nggak tidur ngajinya. Ya. Sayyidina Ali bertanya langsung kepada Rasulullah. Gimana kalau kita baru keluar gang apa namanya? Swadaya. Sebelah sana dikit sawu kan gitu. Sebelum sawu ada bedeng. Gitu, ya. Begitu keluar dari sono arah, orang pakai baju minim banget, ya, atau ada yang pakai baju minim, tahu? Nggak usah dibayangin. Gap monyet bisa juga lewat kan gitu, kan nggak pakai baju tuh monyet, ya, ya. Begitu turun, ya, atau keluar gang dari sono, itu disebutnya apa? Penglihatan pertama kali yang nggak sengaja. Nadhratul faja'ah, melihat yang tidak disengaja pertama kali. Sayyidina Ali tanya tuh, gimana tuh hukumnya? Ya Rasulullah, bagaimana tentang pendapatmu tentang pandangan ataupun penglihatan yang pertama kali lagi amprok atau lagi ketemu nggak sengaja, dan itu pandangan pertama. Kata Nabi, terusin nggak? Mau tahu kan? Nah, supaya kita tahu nih mana yang dosa, mana yang rezeki tadi, ya. Oh, nawar. Kata Nabi, lakal ula wa alaika tsaniyah. Kata Nabi, laka al-ula, tidak mengapa bagimu pandangan pertama. Nah, jadi kalau lagi amprok, udah langsung isrib basarak, habis itu alihkan pandangan kita. Wajar, apalagi Jakarta,
Kalau di kampung sepi kita jalan baru ada orang di kampung. Ini Jakarta apalagi depan Manggarai kan gitu. Tempatnya orang pada ya tempat jalanan umum. Ya, ketika pertama kali kita nggak tahu sendiri kapan yang pertama kali kita ngelihat saat itu kan ngelihat jalan merem, cobain merem keluar gang, habis mental. Kita lihat lagi kali ada yang bukan nggak apa kan antisipasi takutnya ada kendaraan kan gitu, lewat yang kayak model tadi gitu, nggak usah dibayangin, ya kan mau nggak mau lihat ya tuh pasti. Apa mau bohong merem? Nggak mungkin. Itu namanya naudharatul faja'ah, melihat yang nggak sengaja pertama kali. Kata Nabi, lakal ula, tidak mengapa bagimu, artinya nggak dosa. Tapi yang pertama doang. Wa alaika tsaniyah, dan berdosa bagimu yang kedua dan seterusnya. Paham? Begitu melihat lagi, nah, atau manteng. Ya, dosa, bukan rezeki lagi. Bala itu, ya. Jadi Islam itu kagak streng banget. Jadi kalau orang nggak tahu hadis ini, wah, ngomong keluar apa ya, haram ntar kalau ketemu lihat orang yang kebuka auratnya kan. Ketika tadi Pak, ya konteksnya di pertama kali nggak tahu, ya amprok ataupun tiba-tiba saat itu aja tuh Pak, pandangan pertama yang dikatakan tidak berdosa. Tapi kalau dilihat, wah dosa tadi itu ya, melihat lagi, nah itu yang dosa. Selama itu dia ngelihat, perhitungan per detik berdosa. Nah, ini. Jadi bicara aurat tadi begitu. Jadi aurat apa tadi pengertiannya? Sesuatu yang wajib ditutup dan haram, itu arti aurat di dalam syariat. Nah, apa kata Imam Haddad? Wala takshif auratak. Janganlah kau membuka auratmu. Kita bicara sekarang orang laki dulu dan ya. Kita orang laki orang perempuan ya? Orang laki. Aurat kita apa? Dengkul doang. Aurat itu dengkul doang. Ma baina sirrah war rukbah. Aurat seorang lelaki adalah dari mulai pusar sampai lutut. Ini kebanyakan kita paham dipakai buat umum. Aurat laki dari pusar sampai lutut itu kalau lagi di rumah. Di rumah artinya di situ ada isinya doang. Bahkan kalau di kamar berduaan, auratnya lebih dikit lagi. Berduaan bininya. Cuma nutupin bagian depan sampai belakang. Pakai apa namanya itu? Lulu, kancut namanya kan gitu. Sempak ya. Karena dikit, celana dalam dah tuh. Bahasa singkatnya bansi. Yang ini nggak bisa di setel CD-nya ya. Ya, itu kalau berduaan. Jadi kita harus paham, aurat orang laki jangan hanya tadi antara pusar ame dengkul, lalu dia keluar kemana aja, keluar rumah, dilihat ame ajnabiyat. Siapa ajnabiyat? Perempuan-perempuan lain ada gak? Yang lewat siwar-siwaran, dia nongkrong, cuma mentang-mentang dia paham. Yang penting kan pusar ame kemari ketutup saat di atasnya belegot atau belegot. Bukan bugil, belegot, nggak pakai baju atasan, ya. Namanya itu udah leto itu teteknya kan gitu. Nah, udah tua, bukan nutupin auratnya malah kelihatan. Kayak kata janda juga, ya ada begini, udah aku kayak buka baju loh. Ya, apa yang diandelin? Coba kalau dia tutup aurat laki-laki, lebih cakep gak? Lebih terhormat. Nah, jadi aurat orang lagi antara pusar sampai lutut kalau dia di rumahnya, di dalam rumah. Sehingga boleh aja kalau selama masih di rumah ya, nggak keluar. Ya, dia mau nyiram pohonan, dia mau pakai celana pangsi doang juga tuh, celana panjang sampai 3 perapat, boleh di dalam, nggak sampai keluar. Paham? Tapi kalau udah keluar, apa katanya? Harus menutup kalau bisa semua tubuhnya. Kalau bisa lebih banyak yang ditutup ketika keluar. Makanya disuruh kita pakai celana apa ya? Panjang. Ya, apa yang kurang dikit 3 perapat.
Ya, artinya jangan pakai celana pendek. Pakai kaos juga keluarnya kagak, ya. Maghrib ngaji kagak. Nongkrong aja tuh, cuma kayak kolor doang. Ya, kaos nggak dipakai, diselempangin kayak sorban, kayak selendang. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan majelis ilmu dan speaker yang ada di masjid-masjid maka bisa didengar sehingga saudara-saudara kita Allah berikan taufik hidayah. Maka sebelum yang jauh, yang terlebih utama adalah kita. Jangan gampang membuka aurat, berarti di hadapan orang lain terkait hadat. Wala syai'an minha, bahkan jangankan membuka sampai banyak, kelihatan banyak. Syai'an minha, sedikit pun jangan kau buka di hadapan orang. Li ghairi hajah, satu kebutuhan. Mana hajatnya? Contoh kalau lagi berobat, ya. Ala kulli hal, kalau dokternya laki, yang pasien perempuan kalau bisa temenin. Iya Pak, emang dokter malaikat? Banyak tuh dokter-dokter apaan tuh? Pulau Gadung, Gadungan kan gitu, ya. Sama, ya. Kalau yang sakit laki, dokter perempuan, temenin namanya bininya, tuh, ya. Kenapa? Seandainya ada di rumah sakit kan, nah, dokter kita nggak tahu sebabnya, buka baju deh, oh kita beda, ya. Kalau ada lakinya nih, misalnya yang berobat perempuan, dokternya lakinya, dok, tak dulu, emang nggak ada cara lain apa ya? Udah kudu buka baju, kan gitu. Apaan yang kudu diperiksa? Emang di mana ini? Nah itu, ya. Itu kalau memang, jadi kalau konteksnya seperti tadi, temenin. Untuk apa? Menghindar dari fitnah. Itu hajat. Kalau memang udah ditemenin, lalu harus ada yang dilihat. Ini namanya untuk kebutuhan pengobatan. Boleh tadi itu. Tapi tadi harus diapain? Temenin. Namanya manusia tuh dokter di sendirian tuh berobat perempuan. Bisa dibuka aja. Ya. Masuk setan. Kalau setannya masuk apaan itu? Macam-macam udah. Itu ya. Nah, ini. Jadi kecuali lagi untuk hajat. Apalagi hajat, mau kamar mandi ngapain? Mules. Ya buka, tapi di dalam, ya kan? Jangan mau kamar mandi dari luar udah dibuka semua, atau dari luar kainnya udah diangkat semua, sampai kayak rok gitu, kayak rok mini, jadi itu kain diangkat semua, masih di luar. Ya, caranya kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayah, ya angkat pelan-pelan sampai kau masuk ke dalam, udah ketutup di dalam, nah baru silahkan buka auratmu. Ya. Nah, ketika buka baju, ya, baik di rumah, di kamar, ya, ataupun di dalam kamar mandi, nah kan kita mandi ini buka baju, diajarin Pak. Wa mata da'at al-hajatu ila kayfi syai'in minha, dan apabila hajat membutuhkan dalam satu urusan, dalam satu hajat, butuh untuk membuka baju, ya kita pulang ngaji nih buka baju gak? Buka baju koko, kaos dalam dibuka. Nah, maka bacalah ketika membuka baju, ya, sehingga jadi terbuka aurat kita. Maka ketika buka baju, bacalah doa Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ini udah kemarin, ya. Apalagi perempuan, karena tadi perempuan lebih banyak bangsa jin yang suka. Laki-laki kita nggak laku Pak, jarang dah yang kawin jin orang laki. Perempuan, ya, syaitan merupakan jenis bangsa jin yang durhaka, lebih suka kepada menggoda perempuan lebih banyak, ya. Makanya kadang kalau perempuan udah di luar akhlaknya udah parah, lebih parah dari setan ini, ya, karena sering dia dihantuin ataupun dibisikan ataupun digoda oleh setan, ya. Jadi secara umum ketika kita buka baju, baca
buka nih. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillah. Kita hatiin dengan menyebut nama Allah. Alladzi la ilaha illa. Udah gitu doang. Alladzi la ilaha illa huwa. Yang tiada Tuhan kecuali Dia. Siapa? Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Gampang nggak? Bisa? Ayo hafalin, pulang tinggal baca. Ya. Lagu Omak kita hafal. Ya panjang banget dia apalagi karaoke katanya. Lalu apa kata? Baca doa susah banget. Malas. Bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Atau disambung bismillahilladzi, itu aja enakan ya. Bismillahilladzi la ilaha. Ingatin la ilaha illallah depannya maksudnya. Belakangnya huwa, bukan illallah tapi illa. Bismillahilladzi la ilaha illa. Ayo baca. Bismillahilladzi la ilaha illallah. Alhamdulillah 100 semua nilainya. Lulus semua, naik kelas sudah. Tinggal diamalin. Ilmu kan begitu. Insya. Nah, pulangnya minimal yang terdekat, yang paling cepat tadi kita kerjain. Besok kerjain baru besok kapan? Besokan lagi dah. Lupa udah. Ilmu mumpung kita masih ingat diamalin. Itu hadis ya. Jadi Imam Haddad menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita, dan pesanin juga bininya. Jangan sampai bini kita kebanyakan masukan setan, ntar kenapa? Banyakan diintipin sama jin. Ya, sehingga kadang-kadang error tuh. Error, tau bini. Singit, layangan tau singit. Agak enak banget dinaikin layangan singit. Kita nggak tahu sebabnya, masih singit. Error. Nah, ya. Kenapa tadi? Ketika membuka aurat, nggak benteng. Habib Salim bin Abdullah bin Mansyati rahimahullah radhiyallahu anhu, guru kami, menyebutkan alasan. Kenapa? Begitu kita waktu buka baju, pakaian ya, baik yang atas ataupun yang bawah, itu ya, bukan pakaian, bukan atas doang. Kita baca doa ini, jin, apalagi di kamar mandi, itu tempatnya jin, ma'wal jin. Kamar mandi tempatnya jin. Begitu kita baca doa ini, nah, ada yang nanya juga, itu kalau kamar mandi kan ada bismillah, ya. Maka boleh bacanya dalam hati. Boleh juga dilafazkan. Ya. Kalau seandainya gue di dalam hati nggak serap kayaknya nih, kalau nggak serap, orang afdal nggak apa-apa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada yang sampai mengharamkan. Karena kita ada hajat, ada sesuatu kebutuhan yang menuntut untuk membaca itu. Kenapa kalau kita baca doa ini ketika buka baju, maka dengan kita baca doa ini, a'ma asyayatin, maka semua bangsa jin buta. Apalagi yang di kamar mandi tuh, yang di rumah kita, yang di kamar kita, karena ada penghuni semua ya. Kalau nggak dibacain Quran, tapi kalau rumah, kamar yang selalu dibacakan Al-Quran, haraba syayatin. Idza quri'a Al-Quran, kata Nabi dalam hadis, apabila dibaca di rumah Al-Quran, maka setan akan pergi. Insya. Maka pentingnya ngaji di rumah jangan ditinggal. Ya, Ramadan udah selesai, tuh Quran taruh di paling tinggi lagi. Udah nggak colek-colek, besok setahun lagi. Ini kalau masih hidup, baca terus Al-Quran. Meskipun nggak banyak seperti Ramadan, kan gitu. Karena memang kesempatan, kesibukan udah beda. Sempetin, di sini udah bahas kita. Sempetin baca Al-Quran. Bisa nggak Pak? Kalau nggak bisa, apa? Belajar. Susah amat. Panggil siapa? Guru. Zat, udah pada ompong kita. Kaki, emang masih disuruh belajar. Belajar. Sedapatnya udah. Ya, jangan kalau nggak bisa baca Quran diem. Atau banyak nih Pak, zaman sekarang ngandelin anak. Udah kan yang penting anak saya masuk TPA. Emang ntar bisa amalan bisa ngewakilin. Kagak ada ngewakilin. Likullin yawma idin sya'nu yughni. Nanti pada hari kiamat, setiap manusia, setiap orang, bapaknya masing-masing, anaknya, ibunya, punya kesibukan, ketakutan yang mereka rasakan masing-masing. Ya, ini mumpung masih hidup, yang belum bisa baca Quran belajar. Kalau tahu kamu punya duit, panggil guru, ngomong pengurus, ya ada bacaan, ada harus. Ntar ada guru juga.
ada gurunya. Jadi yang bacanya kurang fasih mesti diajarin, ya. Gitu. Jadi ketika kita baca doa itu, maka setan buta. Nah, kalau setan nggak ngeliat, dia nggak bisa godain. Yang buta, nggodain apa? Dia nggak ngeliat apa-apa. Ya. Wa qul idza labista thawbak alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tadi kalau nyopotin baju, ngelepas baju atau pakaian, ya baik celana termasuk juga bawahan. Kalau pakai pakaian, apa doanya? Pasti ada juga. Wa qul idza labista thawbak. Ayo mulai nih. Kalau tadi udah bisa ya. Dan ucapkanlah ketika kau pakai pakaian, apalagi pakaian baru. Kenapa ada kalimat ada apalagi pakaian baru? Iya, pakaian baru banyak setannya. Fihi riya, di situ pengen nonjolin. Ya, pengen nonjolin, ngasih lihat, nunjukin. Ya, jadi secara umum pakai pakaian, baca doa ini, apalagi ketika dia pakai pakaian baru, gitu, ya. Apa doanya? Gampang juga, Pak. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada kayak la haulanya di belakang. Alhamdulillahilladzi kasani. Kita sudah pakai itu, langsung baca. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Dia bisa punya pakaian, ya, udah bisa pakai pakaian, nutup auratnya, maka puji Allah, bersyukur dengan kalimat doa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah yang telah memakaikan pakaian aku ini nih. Allah tuh, kita punya pakaian itu yang bisa kita beli siapa? Allah. Dari mana rezeki? Rezeki dari mana? Kerja. Di akhir bulan apa namanya itu? Gajian. Bisa beli pakaian. Lalu jangan menjadi seperti Qarun. Qarun punya nikmat, merasa dari dirinya sendiri itu dia bisa kerja. Saya bisa kerja ini, punya duit banyak, punya gudang, karena saya kerja keras. Dia nggak ingat tuh dia sehat siapa yang ngasih. Tangannya bisa bergerak-gerak. Coba kalau pakai kaku nih, kaku Pak, tahu kaku, bayangin. Menerima duit begini doang, orang ambil gak? Kasih duit gajian 3 juta, begini doang, nggak bisa nekuk tangannya. Kalau kita kan, kita apain duit, cepet banget masuk kantong ya kan gitu. Coba kalau persendian kaku, naudzubillah, sakit namanya. Ya, duit kita letak aja, dia ambil sama Bang Yus. Iya, letakkan duit di tangannya, ya kan? Artinya apa? Kita punya nikmat, punya rezeki, bisa beli pakaian, bisa punya sesuatu. Dari mana itu? Dari Allah. Nah ini doa. Jadi bukan cuma pakaian yang nempel aja, Pak. Kalau bisa, kata ulama, kita punya kendaraan baru, motor baru. Apa lagi? Oh, ini baru, berani gak? Dengar nih, speaker nih. Ya. Ya. Apa aja dah. Ya. Jadi kita pakai sesuatu, namanya pakai. Sesuatu yang dipakai. Baju itu juga. Insya Allah menjadi keselamatan tuh barang buat dirinya. Ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Itu artinya nih. Allah yang telah kasani, memakaikan pakaianku ini nih. Wa razaqanihi, dan Allah yang telah memberikan rezekiku dengan nikmat ini. Wa razaqani, dan yang telah memberikan rezeki kepadaku dengan baju ini, dengan pakaian ini. Dan kita diberi rezeki sama Allah min ghairi haulin minni wala quwwah. Semua Allah berikan rezeki, bisa beli pakaian dan macam-macam yang lainnya, tanpa daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan seperti siapa tadi? Qarun, ya. Maka kita ingat, sehingga pantas ketika dia punya rezeki, maka ingat sama Allah. Kenapa? Ini Allah yang kasih. Jangan sampai nikmat itu Allah cabut, ya, ketika dia lagi kufurnya. Nauzubillah min dzalik.
Apa gitu Pak? Tadi doa pakai pakaian. Alhamdulillah kan apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillahilladzi. Ada alladzi juga sambung. Alhamdulillahilladzi kasani. Agak panjang tuh. Kasani, bukan kasani. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Sambung aja biar enak. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau apaan sih bingung lupa lihat aja YouTube-nya nih ya. Jadi ntar kalau enggak buka kitab Risalatul Mu'awanah halaman 63 cetakan yang begini ya. Nah, itu ada disebutin. Insyaallah kita amalin ya. Meskipun nggak tiap baju, nggak tiap pakai pakaian dia baca, tapi lagi ingat baca itu. Ya nggak keras-keras banget tuh syariat. Pokoknya tiap pakai baju, emang disuruh semestinya dia setiap pakai pakaian baca. Tapi kalau baru mulai kan susah. Ingatnya jarang-jarang kan? Oh iya, ini bahas kemarin semalam. Pakai dah baca dah. Alhamdulillah. Mumpung ingat baca. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Wa minas sunnati. Berikutnya pakaian ciri umat Islam ataupun apalagi orang soleh ya. Wa minas sunnati lubsul imamah. Dan di antara kesunahan adalah memakai imamah ya. Ini tergantung daerahnya ya. Banyak sunnah-sunnah yang kalau bisa diterapkan silahkan. Apa imamah? Sorban putih itu yang dilibet, udang-udang namanya, betul? Udang-udang, ya. Khususnya hari Jumat. Itu sunnah ada caranya. Jangan nggak bisa main pakai aja. Kayak tukang sayur lagi bawa bakul di atasnya itu. Berantakan orang ketawain lo pakai apaan gitu. Imamah kata Ustaz. Kata Ustaz. Sunnah ada tempatnya. Lihat. Harus pahamin Pak. Tempatnya mana? Ketika kita bisa mengkondisikan di kampung kita ataupun diri kita bisa memakai itu dengan cara yang baik dan benar, silahkan. Ya, jadi jangan entah-entah pakai imamah sorban. Ada juga, bukan sorban putih. Ya, bagusnya kan sorban putih ulama. Nih, sorban kayak begini nih, dilibet. Nah palanya aja udah gede. Jadi kayak buntelan kue putu tadi itu kita nggak tahu, ya kan? Apalagi bukan orang berilmu. Lihat. Jadi sunnah ada tempatnya mengkondisikan diri kita. Ya kalau di Hadramut tepatnya di Rubat tempat kita baru belajar. Itu kalau pakai imamah maka sudah menjadi alim. Sehingga kita anak-anak Rubat pun tidak ada yang memakai imamah. Kenapa? Daripada kita pakai imamah tapi ilmu kita nggak ada. Paham? Ya. Ntar ditanya, pakai imamah apalagi imamahnya gede. Ya. Ditanya, yang batalin wudu apa? Apa aneh? Copotin tuh imamah. Ya, jadi ada tempatnya. Sunnah bukan asal sunnah. Ada sesuai dengan ukuran dirinya. Itu. Walaysa minas sunnah. Dan bukan termasuk sunnah. Apa? Tawsi'ul akmam. Melebarkan apa itu? Ini apa? Lengan baju. Lebar banget. Sampai orang bisa ngelongok kelihatan keteknya. Bukan sunnah. Ini pakaian orang laki ya. Jadi biasa aja. Ya. Sedang khairul umur awsatuha. Urusan sebaik-baiknya apa? Tengah-tengah. Juga jangan cekak banget atau cekak kecil. Tapi sedang aja. Berikutnya, termasuk juga bukan sunnah kibrul amaim. Jadi kan tadi disuruh pakai sunnah, pakai imamah, sekedar aja. Makanya kalau kita lihat di Hadramaut, Yaman, tuh ulama-ulama sana sampai syekh pun pakai imamahnya biasa, bener rapi, temen kecil gitu. Bahkan tadi pakai sorbannya sorban tipis. Kenapa?
Bukan sunnah membesarkan imamah. Tuh, gedean apanya tadi? Imamahnya sama pahalanya. Lagi rukuk dinyungkep bisa. Memberatan imamahnya. Dan itu bukan sunnah malah, ya. Makanya luar biasa. Kalau kita ngelihat ini yang dikatakan oleh Nabi, al-ilmu yamani wal hikmatu yamaniyah. Ilmu, amalan, lihat orang Yaman. Khususnya maksudnya orang-orang Yaman yang berilmu. Di mana tempatnya? Di Hadramaut, di Tarim, dan tempat-tempat yang lainnya. Ada di Zabid. Mana Zabid? Tempatnya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai yang kita baca Maulid Tiba. Itu di Zabid, Az-Zabidi. Lihat. Lihat belum? Orang dikit. Mana berarti udah? Oh, lewatin dikit. Iya. Oh iya benar, dikit lagi dah. Jadi itu yang diajarkan minimal tadi ya. Lepas pakaian. Apa berdoanya? Lepas baju. Yang pertama tadi, yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Pakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu. Berikutnya, wa 'alaika alla tantiqa illa bi khair. Masuk dalam adab berbicara. Ya, berilmu orang itu, kalau berilmu enak, ya. Makanya penting duduk di majelis ilmu supaya kita bisa berkata yang semestinya yang harus saya sampaikan apa nih, yang harus saya ucapkan apa, perkataan yang bagaimana. Ayatnya apa? Wa qulu qawlan sadida. Ayat yang menjelaskan supaya berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik. Apa kata Allah? Wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah oleh kalian qawlan, ucapan. Sadida pakai sin. Jangan salah baca. Kalau salah baca syadida, kebalikannya maknanya. Pentingnya lagi tadi itu. Baca Al-Quran fasih. Jangan sin dibaca shin, shin dibaca belum fasih namanya. Kalau ayatnya ada wa qulu qawlan sadida, sin kecil. Dan ucapkan oleh kalian ucapan sadid yang baik. Emang kalau pakai sin apa artinya? Parah, kebalikannya Pak. Wa qulu, misalnya nih, salah bacanya. Wa qulu qawlan syadida, dan ucapkanlah ucapan yang keras. Arti keras ini yang parah. Ya, yang mengandung murka Allah. Kan lawan itu kebalikannya. Maka penting, ya, belajar pakai ilmu dan harapannya harus benar. Terakhir, saya mau contohin, pernah ada seseorang, terusinnya nih, dikit doang, datang minta obat kepada seorang ulama dari penyakitnya. Kata ulama ini, habbatus sauda syifa'un min kulli da. Mengutip ucapan para sahabat. Ya udah, kau obatin pakai yang namanya habbatus sauda. Tahu habbatus sauda? Udah banyak di sini dijual di apotik ataupun tempat herbal. Ada yang udah masih bentuk kayak hitam tuh, habbatus sauda, ada yang dicampur jadi pil itu ya, madu itu. Yang triguna itu. Habbatus sauda syifa'un min kulli da, kata Syekh ini. Habbatus sauda itu syifa, menjadi obat dari semua penyakit. Minum, Pak. Rupanya dia salah dengar. Baknya kan habbah tuh pakai bak. Didengarnya hayyah, jadi ya. Titiknya berapa jadi? 2. Ya. Dibaca kan di hayyatus sauda. Wah, berarti hayah ular. Ular hitam obat dari semua penyakit. Dia salah dengar, salah nulis ijazah. Habbah jadi hayah, Pak. Habbah kan biji hitam tadi itu. Habbatus sauda. Kalau ditambahin 1 titik jadi apa? Hayah itu ular hitam obat dari semua penyakit. Dicari ular hitam diminum, mati udah. Gara-gara salah tuh, nyambung, salah baca, salah ijazah, salah terima. Bisa keracunan dia. Ular hitam jadi dicari. Ya, pentingnya duduk di majelis ilmu, jangan berhenti ngaji sebelum
paham. Insyaallah kita husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.